Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi super constructor di Kotlin. Kata kunci super tidak hanya bisa digunakan untuk mengakses function, tapi juga bisa digunakan untuk properties di kelas si parent-nya. Kata kunci super juga bisa digunakan untuk mengakses constructor. Jadi nggak cuma function atau properties ya, tapi kita juga bisa menggunakan kata kunci super untuk mengakses constructor yang ada di kelas parent-nya. Nah, cuma syaratnya adalah untuk mengakses constructor yang ada di kelas parent itu hanya bisa dilakukan di dalam constructor di kelas child-nya. Jadi cuma bisa diakses via constructor yang ada di child-nya. Jadi nggak bisa tengah jalan kita di dalam function misalnya ngakses constructor itu nggak bisa. Untuk mengakses constructor itu kita harus lakukan di dalam constructor lagi. Nah, ini contohnya. Sebelumnya kan kita udah bahas ya, mekanisme constructor itu primary constructor atau secondary constructor cuma bisa dipanggil dari constructor yang lainnya. Contohnya misalnya dari constructor yang ini manggil constructor yang ini, dari constructor yang ini manggil si constructor primary. Nah, begitu juga untuk mengakses parent constructor itu cuma bisa dilakukan di constructor yang ada di child-nya. Contohnya seperti ini. Jadi ini kita udah punya beberapa constructor yang ada di kelas parent-nya. Nah, di sini misalnya di sini rectangle dia extend si shape. Nah, artinya constructor ini, secondary constructor ini wajib mengakses constructor, pokoknya dari manapun. Contohnya, misal kalau dari constructor sini, saya mengakses constructor sini, maka constructor ini yang wajib mengakses si parent. Jadi pokoknya di salah satu constructor ini, yang paling ujung itu harus mengakses si parent. Bukan paling ujung yang paling bawah ya maksudnya ya. Maksudnya yang paling terakhir diakses. Kalau dari sini ngakses sini, berarti ini yang harus mengakses constructor. Kalau dari sini ngakses sini, berarti sini yang harus ngakses constructor yang ada di parent-nya. Atau kalau mau bisa langsung ngakses constructor parent-nya di dua constructor ini. Nah, untuk lebih enak kita langsung praktekkan biar lebih kebayang. Saya bikin di sini misalnya customer kelasnya. Di sini kita punya file name string ya. File type string. File balance misalnya long. Lalu di sini saya bikin secondary constructor name string type string. Nah, saya nggak perlu ada balance-nya karena saya akan manggil si primary constructor-nya name type balance-nya saya masukkan 0. Lalu di sini constructor name string type, nggak perlu pakai type yang ini. Misalnya saya akan manggil this name, terus di sini tipenya standard seperti ini. Jadi simpelnya ini ngakses ini ngakses si primary constructor ini. Sekarang kita buat sebuah kelas namanya premium customer, di mana di sini adalah extend customer. Berarti di sini harus open ya. Nah, di sini nggak bisa ngakses kurung bawah kurung tutup karena di sini tidak ada constructor yang tanpa parameter. Jadi saya nggak bisa seperti ini. Tapi di sini juga tetap error. Errornya apa? This type has a constructor and thus must be initialized here. Jadi karena ada constructor, maka kita wajib mengakses si constructor yang ada di kelas customer. Nah, kalau misalnya kita bikin constructor juga di sini, ini kan primary constructor ya, walaupun nggak ada parameternya, maka kita wajib mengakses constructor di sini. Nah, biar di sini nggak wajib, saya akan hapus, lalu saya akan buat constructor di sini, secondary. Misalnya di sini name string. Nah, di sini saya bisa mengakses super, lalu kalau saya klik Ctrl P atau Command P, ada keluar pilihannya. Nah, di sini saya name-nya masukkan. Type-nya saya masukkan misalnya di sini premium. Lalu di sini teman-teman boleh milih constructor manapun. Contohnya di sini saya milih constructor yang ini berarti ya. Nah, lanjutnya misalnya pilih lagi constructor name string misalnya balance long. Saya bisa ngakses constructor ini sebenarnya, cuma kan saya pengen passing data balance. Saya bisa
akses super aja langsung. Jadi name, type-nya premium, ini balance. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti ngakses si constructor yang primary punya si customer. Nah, hati-hati kalau teman-teman di sini bikin primary constructor, maka ini otomatis error. Kenapa error? Kalau kita bikin primary constructor, maka wajib diakses sama si constructor secondary-nya. Jadi jangan sampai kalau teman-teman bikin primary constructor juga, teman-teman wajib manggil constructor yang di sini. Jadi ya tinggal disesuaikan aja sih teman-teman mau bikin constructornya di mana. Kalau dibikinnya di primary, kemungkinan ya nggak akan perlu ngakses super lagi. Contohnya kita kelas executive customer gitu ya. Di sini saya bakal tambahkan primary constructor, di mana di sini ada name string. Lalu di sini saya ngakses customer, extend customer. Maka di sini saya wajib. Saya walaupun misalnya bikin seperti ini, ya ini error nih. Errornya apa? Karena dibilangnya harus manggil primary constructor. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba ke super constructor kalau kita punya primary constructor. Nah, jadi nggak bisa seenaknya kita manggil si ini juga langsung error nih. Primary constructor call expected. Jadi harus manggil primary constructor. Jadi ya tinggal teman-teman sesuaikan. Contohnya kalau ini berarti harusnya di sini itu yang paling banyak primary itu. Jadi contohnya di sini balance long. Nah, di sini saya manggilnya berarti name, executive, balance. Maaf. Udah ya. Oh ya, karena di sini sama ya. Ini berarti saya hapus. Nah, cuma ini error. Kenapa? Karena harus manggil primary constructor. Berarti saya pakainya this, tinggal langsung balance. Oh, balance-nya nggak perlu ya, 0. Seperti ini. Nah, tapi kalau kita bikin primary constructor, maka di sini kita tidak ada kata super satupun, karena semua secondary constructor harus ujungnya manggil si primary constructor. Dari primary constructor baru kita manggil super constructornya. Tapi di sini nggak perlu menggunakan kata kunci super, cukup langsung di sini seperti ini. Nah, jadi seperti ini cara bikin, bukan cara bikinnya, cara manggil si super constructor dari constructor. Bisa menggunakan super di sini atau langsung dari sini. Oke, untuk coba kita buat programnya, namanya super constructor. Premium customer. Tinggal kita pilih, misalnya saya pakai name-nya echo, nggak perlu pakai balance, tinggal premium constructor name, file executive customer, ini juga bisa name echo misalnya, terus langsung masukkan balance-nya. Nah, hasilnya seperti ini, nggak ada yang error. Jadi seperti itu caranya kita membuat constructor di kelas parent-nya, lalu kita ngakses constructor-nya di kelas si child-nya. Jadi kita bisa menggunakan kata kunci super atau langsung dari sini. Next, kita akan bahas tentang materi any class.